Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lana billah. Wa ba'du, perkenalkan saya Dr. Muhammad Juhairi MA, berkhidmat bertugas ada di Universitas Ahmad Dahlan sebagai dosen mulai tahun 2016 akhir. Alhamdulillah saya diamanahi dan ditempatkan ada di Fakultas Ilmu Kependidikan pada prodi Magister Manajemen Pendidikan. Dalam tugasnya kami mendapatkan amanah untuk mengajar pada mata kuliah filsafat dan teori manajemen pendidikan serta ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pada program studi Magister Manajemen Pendidikan ini dalam filsafat dan teori manajemen pendidikan dengan kode 0515620 dalam bobot SKS-nya 3 SKS dan disampaikan pada semester 1 dalam rumpun mata kuliah filsafat dan humaniora. Dan perlu kami sampaikan bahwa sekilas tentang deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu mata kuliah filsafat dan teori manajemen pendidikan merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen pendidikan yang ditawarkan pada semester pertama. Dan mata kuliah ini bertujuan meletakkan dasar-dasar pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan radikal mengenai pendidikan yang sekaligus menjadi landasan ontologis, epistemologis, aksiologis pendidikan. Selain daripada itu, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa melakukan sebuah kajian sosial dalam rangka membangun tafsir sosial, menganalisis gejala-gejala sosial dan relasi-relasi sosial yang berkaitan dengan praktek pendidikan. Adapun dasar-dasar pendidikan ini berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan. Dan dasar filosofis pendidikan ini ada dalam pemikiran para filosof yang mempunyai perhatian khusus dalam dunia pendidikan atau dari berbagai aliran-aliran filsafat beserta tokoh-tokoh pendukungnya yang menjadikan dasar pemikiran filosofisnya sebagai dasar pendidikan baik dalam hal tujuan, materi, metode, dan evaluasi hasil pembelajaran. Di samping itu, mata kuliah ini juga dimaksudkan untuk memberikan wawasan pemikiran dalam manajemen pendidikan kepada para mahasiswa untuk dapat dijadikan alat analisis dalam memecahkan problematika pendidikan dewasa ini seperti masalah globalisasi, kapitalisme, demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia atau HAM, dan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran pendidikan untuk masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Dari mata kuliah filsafat dan teori manajemen pendidikan kita mempunyai capaian. Yang pertama adalah capaian sikap. Jadi diharapkan mahasiswa itu memiliki sebuah nilai, norma, moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengelola lembaga pendidikan. Dan juga diharapkan bahwa mahasiswa mempunyai berpikir secara terbuka, bebas terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri dalam pengembangan tugasnya sebagai guru, dan juga menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta mendapat pendapat ataupun temuan-temuan orisinal orang lain.
Dan yang kedua yaitu penguasaan pengetahuan. Nah, penguasaan pengetahuan mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep-konsep filosofi pendidikan, aliran-aliran pendidikan, dan problematika pendidikan yang terkait dengan masalah global, kapital, pendidikan, demokratisasi pendidikan, dan hak asasi daripada manusia itu sendiri. Dan juga diharapkan masih memiliki wawasan dan pemahaman tentang konsep dasar manajemen pendidikan dan mampu mengaplikasinya terhadap konsep dan praktek pendidikan. Dan yang ketiga yaitu mempunyai keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logisnya, sistematisnya, kritisnya, dan inovatifnya dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, dan juga mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun laporan-laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi menjadi artikel dan terpublish dalam jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Dan keterampilan khususnya yang keempat yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum pendidikan, pendekatan, strategi, model-model pendidikan, metode pendidikan, teknik, dan bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif dalam perspektif, filsafat, dan teori manajemen pendidikan. Selanjutnya, bahwa beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada para mahasiswa dalam 14 pertemuan, yaitu tentunya yang pertama definisi-definisi, sistem-sistem filsafat, teori-teori, aliran-aliran, analisis filosofis, relasi dan manajemennya, fungsi manajemen pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen pendidikan, dan juga ruang lingkup dan teori manajemen pendidikan, serta ruang lingkup fungsi manajemen pendidikan, ruang lingkup tugas manajemen pendidikan, peranan manajemen pendidikan itu sendiri, dan isu-isu global dalam pendidikan dan manajemen kependidikan. Nah, ini semuanya kita sampaikan melalui metode dan strategi pembelajarannya, yaitu diantaranya satu, interactive lecturing. Ini kita sampaikan kepada para mahasiswa agar mahasiswa mampu aktif dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga yaitu dengan diikuti reading guide. Yang ketiga yaitu tugas dan diskusi kelompok. Yang keempat yaitu penugasan baik itu secara mandiri maupun kelompok. Yang kelima yaitu everyone is teacher here, dan juga yang keenam yaitu information search, dan yang ketujuh yaitu public speaking. Public speaking ini kami sampaikan, kami berikan kepada mahasiswa agar mahasiswa nantinya menjadi guru, nantinya menjadi seorang penyampai, nantinya menjadi seorang pendidik. Ini harus mampu dan cakap dalam konteksnya speaking di hadapan orang banyak. Dan yang selanjutnya, bagaimana aktivitas pembelajaran? Tentu aktivitas pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah student centered learning. Setiap perkuliahan melibatkan peran aktif daripada mahasiswa sehingga terjadi interaktif lecturing dan dinamika kelompok. Selain referensi dan sumber belajar yang disediakan oleh dosen, mahasiswa dituntut untuk aktif menelusuri atau meliterasi berbagai sumber sumber belajar baik dari internet,
buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian kontemporer yang terkait. Sumber dan bahan belajar diutamakan dari sumber pertama ataupun induknya. Dan selanjutnya dalam aspek penilaian kami berikan yang pertama yaitu ketercapaian kompetensi. Bahwa kompetensi tentunya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengurus, sebagai seorang guru, ini harus mempunyai kompetensi dalam kependidikan. Mengapa? Karena pada posisi ini sangat penting untuk menggapai pada posisi menjadi seorang yang berkompeten dalam bidangnya. Terus yang kedua yaitu bentuk penilaian berproses melalui yang pertama portofolio, selanjutnya pengamatan keaktifan, selanjutnya absensi, selanjutnya sikap, dan juga pada posisinya norma, moral, baik di hadapan, di kelas, atau mungkin di luar saat pada bertemu dengan para dosen. Selanjutnya tes, yaitu ada 2 ujian, yang pertama ujian mid semester dan ujian akhir semester. Dan yang selanjutnya yaitu penugasan, baik itu makalah individu maupun kelompok. Dan yang ketiga yaitu kriteria penilaian ataupun lulusan mahasiswa harus mencapai minimal 70% ketercapaian daripada kompetensi mata kuliah dan kehadiran absensi. Ini yang bisa kami sampaikan dalam pendahuluan dalam kami memberikan pengajaran kepada para mahasiswa di mata kuliah filsafat dan teori manajemen pendidikan. Dan selanjutnya bersama ini kami sampaikan proses pembelajaran di masa pandemi. Kami melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting dan juga Google Classroom dan juga grup WA. Silakan menyaksikan berkaitan dengan proses pembelajaran yang kami lakukan di mata kuliah filsafat dan teori manajemen pendidikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan menjalankan perkuliahan pada mata kuliah filsafat dan teori manajemen pendidikan. Oke, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya akan membahas tentang relasi pendidikan dan perubahan sosial. Kira-kira dari sini, dari judulnya sudah bisa kita sama-sama pahami apa yang akan kita bahas ini kira-kira. Silakan kepada teman-teman, ada yang bisa menjawab? Ya, mungkin mencoba menanggapi dari apa yang Bapak sampaikan. Bahwasanya pendidikan itu pasti akan menimbulkan perubahan sosial, Pak ya. Kan dari inti pendidikan tersebut adalah merubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain yang lebih baik. Maka ketika ada sebuah proses pendidikan itu diselenggarakan ataupun dilaksanakan, pasti akan merubah baik itu di sosial ataupun yang lain. Tapi di sini pembahasan ini adalah tentang perubahan sosial, maka dari secara individu ataupun secara sosial itu pasti akan mempengaruhi sedikit atau banyak dalam lingkungan tersebut. Itu Pak mungkin yang sedikit yang bisa saya tanggapi Pak tentang makalah ini. Ya, terima kasih Mas Fabrianto. Ya, jadi kita berbicara tentang masalah relasi, kata relasi, kata pendidikan, ya kan, dengan perubahan sosial. Setiap manusia itu pasti ada mempunyai fitrahnya masing-masing. Berbicara tentang relasi atau pendidikan ini pasti akan mempunyai dampak kepada kehidupan sosial seseorang itu. Kalau kita berbicara tentang Muhammad Prophet itu menyampaikan bahwa setiap anak Adam lahir dalam keadaan fitrah, kan gitu, suci sama-sama, artinya bahwa nol ataupun mungkin bersih. Ada yang mempengaruhinya di dalam
seandainya seseorang lahir, ya kan, oh di situ dikasih asupan ASI dan sebagainya sampai di asupan pendidikan, pasti akan ada dampak dalam konteks perubahan sosial yang ada di dalam diri si anak itu tersebut. Ya, kita berbicara tentang masalah pengertian bahwa hubungan pendidikan dengan perubahan sosial yaitu adanya pendidikan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial tersebut, ya. Tentunya ya, yang menambah perubahan sosial nantinya akan mempunyai fungsi, yaitu baik fungsi melakukan reproduksi budaya, mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan tradisional, dan juga melakukan perubahan-perubahan atau memodifikasi tingkat perekonomian, sosial, tradisional, dan juga melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi tradisional yang telah ketinggalan zaman ataupun beradaban. Nah, ini secara umum seperti itu. Nah, maka kita tidak boleh mengejas ataupun menyampaikan kepada anak itu meratakan semuanya, tidak boleh dalam sebuah pendidikan. Maka kita sebagai seorang pendidik ini harus mengetahui, oh, si fulan ini, si siswa, anak satu ini kok mempunyai perilaku yang beda dengan temannya ya. Ya, ini yang kaitannya dengan internal ya. Selanjutnya kaitannya dengan yang eksternal. Mari kita bedah rekan-rekan. Penyebab perubahan yang bersumber dari luar eksternal masyarakat. Lingkungan alami perubahan fisik ya, perubahan yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik dapat berubah, bencana alam kayak kita kembali pandemi itu ya, terus daripada posisinya kerusakan lingkungan, penebangan hutan sehingga menjadi banjir, menjadi musibah, ini juga akan sangat mempengaruhi kaitannya dengan sosial diri kita semuanya ataupun masyarakat. Ini yang pertama tentang masalah fisik. Selanjutnya yaitu tentang masalah terjadinya peperangan antar negara, nggak usah antar negara deh, kita antar suku, atau nggak usah antar suku deh, kita antar kampung. Kalau di kota-kota besar, ya kota-kota sebagaimana Jakarta atau Surabaya, tingkat perkelahian antar kampung, perkelahian antar gang itu sering terjadi. Nah, ini juga cukup memberikan peran kaitan dengan perubahan-perubahan sosial pada masyarakat. Terus yang selanjutnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, kita berbicara tentang budaya. Budaya kita memakai, kalau dahulu kala kita berbicara tentang budaya salam. Ya, kita ngomong tentang budaya salam atau budaya ketimuran yang selalu mengangguk. Dahulu kala rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, bahwa ada selalu disampaikan budaya ketimuran gitu ya. Itu karena apa? Di masa lalu, di tempo dulu gitu ya. Itu di masa saya kecil mungkin ya, atau mungkin Bapak dan orang tua pendahulu kita bersama, bahwa karena belum ada teknologi yang berkembang, baik itu lewat televisi ataupun yang lainnya, ini mereka sangat memakai budaya, menjunjung tinggi budaya ketimuran. Contohnya dengan orang tua, khususnya yang di Jawa ya, memakai bahasa yang sopan santun, memakai bahasa kromo gitu ya. Bapak badhe tindak pundi, ya, kalau sekarang Pak R nendi kan gitu ya. Wah, ini sangat luar biasa. Ini karena apa kira-kira? Pengaruh kebudayaan lain ya. Terus berbicara tentang masalah cara kita memanggil orang, cara kita berbicara, sampai pada cara kita memakai baju. Ya kan? Nah, ini juga sangat mempengaruhi perubahan dalam nilai-nilai sosial yang ada pada di seseorang. Nah, oke. Rekan-rekan yang saya hormati, dari kedua faktor tadi, baik ada yang ada di internal maupun eksternal, mana yang lebih besar? Nah, kedua-duanya ini cukup memberikan penyumbang perubahan pada diri sosial seseorang. Oke, selanjutnya rekan-rekan yang saya hormati berbicara tentang masalah dampak perubahan sosial yang terjadi apa? Ya tentu kita bagi, kalau kita mau berbicara baik itu hari ini atau yang kemarin ataupun esok,
berbicara tentang dampak perubahan sosial di era modernisasi, di era teknologi, di era IT, ya kan? Ini dampak positifnya perubahan sosial, yaitu yang pertama adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu masyarakat. Dahulu kala kita tidak tahu handphone. Saya waktu kecil itu di SD, TK, SD sampai SMP, sampai SMA tidak paham dan tidak mengerti sama sekali. Yang kita tahu dahulu kala saat kita SD itu, ya kan, hanya telepon itu yang modelnya utak-utak yang kita puter itu, ya kan, sebagaimana di film-film Tempo dulu itu kan, telepon diputer angka 1, mau telepon aja susah sekali. Perkembangan teknologi maju, bukan sudah putar sekarang pada pakai tekan, ya kan. Nah ini adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu masyarakat. Ada orang lebih tua daripada kita, mereka duduk, kita nyampaikan kulon nuwun, nyuwun sewu, gitu ya. Itu kalau saat pada posisi mereka derek langkung. Derek langkung, kata Mbak Evi gitu ya, dan teman-teman semuanya. Ini adalah budaya nilai, ya kan. Nah, hari ini apa yang terjadi kepada anak-anak kita, ya kan? Bukan hanya menyampaikan bahwa dengan cuek dia berjalan dan memainkan tombol-tombol gadget ya ataupun HP-nya tanpa tahu kanan kiri. Ini adalah kondisi realita dalam dampak perubahan sosial yang mempunyai nilai negatif dalam perubahan sosial. Ini nilai norma dan kebudayaan. Berbicara tentang budaya hari ini, kita mungkin perlu prihatin ya, waspada harus kan gitu ya, bahwa ada semangat budaya-budaya yang kurang ketimuran ini dipaksakan masuk di dalam Indonesia kita kan gitu kan. Nah, sehingga ini cukup memberikan tantangan kepada kita. Yang ketiga, adanya perubahan tingkah laku yang dianggap menyimpang sehingga timbulnya konflik sosial. LGBT, betul rekan-rekan semuanya. LGBT waktu itu kita di Indonesia ini mungkin 0, sekarang sudah bertambah sekian persen. Nah, selanjutnya wallahu alam bahwa apakah itu perlu kita secara kita ke Indonesia, apakah itu kita perlu dukung ataupun kita perlu waspadai, tentunya ini kembali kepada masing-masing kita bersama. Oke, rekan-rekan yang saya hormati, artinya bahwa relasi pendidikan dan perubahan sosial ini sangat erat sekali. Hal ini juga sudah disampaikan oleh penemu ataupun mungkin di dalam Islam, ya kan, Nabi juga menyampaikan bahwa seseorang akan berubah untuk menjadi abang hijau, ya kan, baik dan buruknya itu adalah tergantung kepada bagaimana orang tua, ya kan, mengarahkan, mendidik, mengasuh kepada si anak itu. Begitu juga saya kepada rekan-rekan semuanya, bagaimana saya mengarahkan, ya kan, mendidik, mentransfer nilai dan mengajak diskusi dan kita gali bersama lewat berbagai baik itu pengabdian, penelitian dan juga pengajaran untuk mengembangkan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya sudah tahu menjadi meningkat dan sebagainya dan sebagainya. Inilah pentingnya bahwa pendidikan yang harus kita lakukan pada setiap manusia sebagaimana amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, rekan-rekan yang saya hormati, dengan tujuan pendidikan ini, ya kan, apa yang menjadi dasar tadi itu, ya kan, tentang filsafat dan teori manajemen pendidikan ini akan menghantarkan untuk menggali harus bagaimana kita memanage seseorang, memanage diri kita, memanage pengajaran kita, memanage pendidikan kita untuk menggapai tujuan daripada pendidikan dan juga tujuan daripada Undang-Undang Dasar kita semuanya. Oke, rekan-rekan, sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang menjadi catatan untuk saya kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, di sini kan teman-teman kan seorang pendidik, kepala sekolah, mungkin waka kurikulum atau waka apapun gitu ya. Saya
menitipkan kepada teman-teman semuanya, saat panjenengan mengajarkan, saat kalian membelajarkan kepada anak-anak siswa, harus diutamakan dalam konteksnya proses. Ya, jangan samakan anak satu dengan anak yang lain. Karena kita sesama satu kandung dengan kakak ataupun adik kita saja juga tidak sama. Jangan sikapi atau jangan katakan kepada anak kamu bodoh dan anak kamu tidak bisa. Menurut saya adalah itu sesuatu yang haram. Karena apa? Sejatinya anak itu tidak bodoh. Sejatinya anak itu bukan tidak bisa. Tapi cara penangkapannya mungkin berbeda, rekan-rekan semuanya. Ya kan? Maka dalam teori pendidikan, ya kan, proses. Dalam standar pendidikan itu, 8 standar pendidikan itu harus ada proses. Nah, proses ini yang harus kita tekankan. Tentunya dengan apa kepiawaian kita, kesabaran kita dalam menyampaikan sebuah materi-materi pembelajaran kepada peserta kita, peserta didik kita semuanya. Sehingga pendidikan yang diharapkan, baik diharapkan undang-undang, diharapkan seseorang, orang tua wali, orang tua siswa, menyekolahkan ada di tempat Bapak Ibu semuanya, ya kan? Itu tercapai. Jangan kita menjadi seorang guru, seorang pendidik, seorang saenake dhewe. Maka selalu saya sampaikan bahwa ayo rekan-rekan semuanya, bagi Anda semuanya yang belum mampu, belum paham, silakan untuk bisa ditanyakan, ya kan? Dan ini harus diulang-ulang. Ya, rekan-rekan yang saya hormati, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, bila ada yang belum paham, segera tanyakan, baik lewat diskusi pada tatap muka ini, ataupun lewat chat, ataupun mungkin email, ataupun WA kepada Bapak. Kira-kira demikian, rekan-rekan semuanya. Kalau memang, sekali lagi saya tanyakan, kira-kira bagaimana rekan-rekan, apakah masih ada yang perlu dikonfirmasi atau yang perlu ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, rekan-rekan yang saya hormati, mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, rekan-rekan, untuk minggu depan kita akan menginjak ke pertemuan yang ke-8, kita akan membahas tentang masalah pendidikan, manajemen pendidikan, dan teori-teorinya yang akan kita pelajari, sehingga kita dalam pertemuan yang akhir nanti teman-teman memahami arah mana sih tujuannya. Hakikatnya kita berbicara tentang filsafat dan teori manajemen pendidikan, sehingga kita mampu dengan luaran kita, dengan ilmu kita ini, yaitu memanage pendidikan kita ini dengan baik. Itu rekan-rekan yang saya hormati. Ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Nasrullah wa fathul qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.